Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Otavia Rianti dengan NIM 230805600092 dari kelas PM4CD yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ismail dengan kelas Islam dan Moderasi Beragama di semester 4 kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa? Untungnya apa kalau kita mengajarkannya? Nah, moderasi beragama adalah suatu pendekatan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama dengan cara yang seimbang, toleran, dan menghindari sikap ekstrim. Nah, maksudnya di sini sikap ekstrim itu apa? Sikap ekstrim yang dimaksud di sini adalah sikap yang menyimpang, maupun dari kiri ataupun mau dari kanan. Nah, misalkan yang dari kiri, misalkan kita tuh tidak beragama, nah itu termasuk menyimpang ke bagian kiri. Kalau ke bagian kanan, menyimpangnya kita terlalu terobsesi dengan agama. Nah, ini bukan berarti mengurangi atau melemahkan ajaran agama, tetapi justru menjelaskan atau menjalankan ajaran agama secara proporsional sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian. Nah, lanjut ke tujuan moderasi. Jadi kita apa sih yang kita dapat kita misalkan menjalankan moderasi beragama? Nah, kalau kita menjalankan moderasi beragama itu bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis di tengah masyarakat yang beragam keyakinan. Kerukunan ini penting untuk mencegah konflik, terutama di masyarakat majemuk seperti Indonesia. Moderasi beragama menolak cara pandang dan tindakan ekstrim yang mengatasnamakan agama, seperti kekerasan atau terorisme yang biasa disebut dengan terorisme orang Islam. Ini untuk melindungi agama dan distori ajaran dan menjaga masyarakat dari perpecahan. Masyarakat bisa hidup berdampingan, saling menghargai, dan tidak mudah tersulut oleh perbedaan agama atau aliran. Toleransi ini mencakup toleransi internal umat beragama atau yang biasa disebut intraagama maupun antar umat beragama. Agama dan negara tidak saling bertentangan, tapi bisa saling mendukung. Moderasi beragama mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman, hubbul waton minal iman, dan berkontribusi menjaga NKRI, Negara Kesatuan Indonesia, yang ada nilai keagamaannya juga. Dengan moderasi ini, kehidupan beragama menjadi lebih damai, bijak, dan penuh empati. Ini membuka ruang dialog antar umat dan memperkaya pengalaman spiritual individual masing-masing secara kolektif. Nah, ini semua adalah yang akan kita dapat ketika kita menerapkan moderasi beragama di kehidupan bersosial, di kehidupan kita masing-masing. Banyak sekali keuntungan yang dapat diambil. Kehidupan moderasi beragama bisa lebih berarti dan mempunyai banyak makna dibanding hidup tanpa moderasi beragama yang membuat hidup kita menjadi tidak rukun dan juga bisa memperpecah belakan negara kita. Karena negara Indonesia yang mempunyai keberagaman dalam berbagai hal seperti agama, suku budaya, bahasa, dan masih banyak lagi. Jika moderasi tidak diterapkan, akan banyak menimbulkan kerugian yang bermacam-macam. Nah, contoh perilaku apa sih yang bisa kita terapkan untuk menyelaraskan moderasi beragama dengan kehidupan sehari-hari? Yang pertama, umat muslim bisa mengucapkan selamat Natal atau yang lainnya kepada umat Kristiani sebagai bentuk penghormatan, bukan berarti ikut merayakan. Yang kedua, tidak mengganggu kegiatan ibadah umat lain, menjaga ketenangan saat melewati rumah ibadah. Yang ketiga, ada setiap orang bebas beragama. Nah, itu ada di sila pertama di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu membebaskan semua orang untuk beragama
dengan kepercayaannya masing-masing, dan kita tidak boleh memaksakan pemahaman agama kita kepada orang lain. Yang keempat, ada dalam lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas. Memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang agama mereka. Yang kelima, ada tidak menyebar konten atau pernyataan yang menyinggung agama atau kepercayaan orang lain di media sosial maupun secara langsung. Yang keenam, ada gotong royong, kerja bakti sosial yang melibatkan masyarakat lintas agama. Yang ketujuh, seperti mendukung peraturan tentang rumah ibadah, hari libur keagamaan, dan pendidikan keagamaan yang damai dan inklusif. Yang kedelapan, ada tidak merendahkan pandangan orang lain, lebih fokus pada kesamaan nilai dan berdiskusi dengan sopan. Yang kesembilan, ada tidak mengadakan kegiatan bising dekat tempat ibadah saat ada kegiatan keagamaan. Yang kesepuluh, ada mengenalkan berbagai agama dan budaya agar mereka tumbuh dengan sikap terbuka dan saling menghargai. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang tadi banyak untungnya kan? Nah, jadi kita tidak akan rugi kalau kita menjalankan atau menerapkan moderasi beragama di kehidupan kita sekarang. Sebelum menutup, aku ada kata-kata yang bagus untuk moderasi beragama. Mari bersama merajut harmoni mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan moderasi beragama, kita kuatkan persatuan, hargai perbedaan, dan tebarkan kedamaian di bumi pertiwi. Islam adalah cinta, moderasi adalah jalan kita bersama. Nah, itu saja penjelasan terkait moderasi beragama. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.